Bagaimana cara mencari karyawan laundry ya? Jadi cara mencari karyawan laundry itu salah satu yang paling mudah adalah mencari dari tetangga ya, karena keuntungannya adalah karena dekat ya. Jadi karena dekat itu lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan untuk kecepatan datang biasanya lebih cepat ya, karena nggak jauh dari rumah. Yang kedua, kalau tetangga itu biasanya lebih bisa dipercaya karena kita tahu orangnya. Nah, kekurangannya adalah kalau misalkan kita menggunakan tetangga adalah itu sulit memecatnya kalau misalkan dia kerjaannya nggak bener ya. Jadi kekurangan dari mencari karyawan dari tetangga itu adalah sulit mencatnya ya. Kalau mencat sungkan ya, apalagi kalau Anda orang Jawa itu agak susah ya untuk mencatnya ya. Tapi kalau misalkan Anda masih baru pertama untuk cari karyawan, Anda bisa juga cari bikin lowongan pekerjaan di Facebook ya kan, atau Anda bisa naruh di depan rumah Anda lowongan pekerjaan ya. Jadi Anda bikin banner, terus kemudian Anda taruh di depan rumah Anda, dicari karyawan laundry seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada orang masuk, kita tes. Nah, kemudian bagaimana cara nyarinya? Ya Anda harus interview orangnya. Anda harus memastikan kalau orangnya itu bisa menggunakan mesin cuci ya, dan terbiasa menggunakan mesin cuci. Jadi dia tahu cara menggunakannya, dan di rumah dia juga punya mesin cuci. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan orangnya nggak pernah pakai mesin cuci, itu juga akan ribet juga. Nah, yang selanjutnya itu Anda harus memiliki yang namanya SOP atau standar operasinya. Kalau misalkan orang masuk, itu harus bisa diajari cara memilih bajunya bagaimana, cara mengelompokkan bajunya bagaimana, kemudian cara untuk membilasnya bagaimana, dan lain-lain ya. Mungkin sucinya bagaimana gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya ketika orang masuk itu dia nggak melakukan kesalahan gitu kan. Kalau misalkan SOP Anda itu belum jelas, Anda langsung nyari karyawan, Anda suruh kerja tanpa Anda ajari, itu kemungkinan juga kerjanya juga nggak akan bener ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan seperti salah ngelompokin baju. Akhirnya apa? Akhirnya bajunya orang si A itu masuk ke si B. Akhirnya apa? Ya satunya kekurangan batu, salah satunya bajunya hilang, satunya bajunya kelebihan gitu kan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu bisa juga harus ada juga SOP untuk warna baju misalkan. Jadi baju-baju yang kelihatannya bisa gampang luntur itu harus dipisah ya, sehingga nggak sampai bikin luntur, itu kan juga kesalahan. Kemudian juga salah setrika, ada juga kain-kain baju yang nggak boleh disetrika, itu juga ada ya, nggak boleh di mesin cuci, itu juga ada. Jadi Anda harus memastikan Anda memiliki SOP atau memiliki standar operasi yang tercatat. Jadi harus tercatat, harus tembakan di tembok kalau perlu ya. Kemudian diajarkan ke karyawan tadi ya, seperti itu. Dan kalau misalkan Anda ingin cari yang bagus, Anda kasih yang namanya masa percobaan ya. Jadi Anda terima itu bukan langsung terima, tapi Anda kasih masa percobaan, misalkan masa percobaan 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu nanti dia itu sudah perform bagus, Anda bisa lanjutkan. Tapi kalau misalkan 2 minggu dia jelek ya kan, Anda bisa berhentikan ya. Karena kalau misalkan langsung diambil dan akhirnya nggak dengan diambil langsung karyawan tetap, itu akan sulit kalau mengeluarkannya gitu. Kalau misalkan dia nggak perform, kalau misalkan dia kerjanya nggak beres, seperti itu.